Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lizdini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Amma Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi kali ini Allah izinkan kita bertatap muka, bersuara, memberikan asupan nutrisi spiritual dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan seperti nama masjid kita As-Salam ini, kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam adalah senantiasa kita aturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segala keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang terkasih, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah tulisan Profesor Komarudin Hidayat yang pernah saya baca, yang mencoba menelaah, membaca, merefleksikan bagaimana kondisi masyarakat modern hari ini. Tentu yang dijadikan pijakan beliau adalah masyarakat yang ada di kota-kota besar. Contohnya Jakarta, Surabaya, ya, yang relatif tingkat urbanisasinya itu tinggi, kemacetannya juga tinggi sekali. Kemarin baru heboh, orang Jakarta berduyun-duyun ingin liburan ke Bogor untuk healing, ya. Tapi yang terjadi justru pusing. Kenapa Pak? Karena belum sampai Bogor sudah macet total. Dan yang membuat macet bukan mobil, tapi motor, ya. Jadi alih-alih healing malah pusing, gitu lah, ya. Nah, jadi fenomena semacam ini menurut beliau itu dikarenakan masyarakat perkotaan, masyarakat urban ini terobsesi ingin mengejar berbagai keinginannya itu nyaris tanpa batas. Beliau menyebutnya sebagai the manic society, masyarakat yang manic, masyarakat yang maniak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masyarakat manic atau maniak ini memiliki 3 ciri. Yang pertama, Bapak Ibu, mereka itu hurry. Hurry itu artinya mereka ini sangat terobsesi dengan yang namanya kecepatan. Kepingin semuanya serba cepat, makan cepat, ya, sukses cepat. Seperti HP kita, semuanya kepingin serba cepat, kan gitu, ya. Nah, tentu ini hal yang baik-baik saja. Kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat, ya? Termasuk hari ini orang banyak mengeluh, kenapa kok ngurusin STNK, jual beli tanah, umroh haji harus ngurus BPJS, ya. Banyak pengamat mengatakan ini memaksakan layanan publik, dipaksakan harus menggunakan syarat BPJS. Barangkali itu dikarenakan minus yang berdarah-darah dialami oleh BPJS, ya. Sehingga Presiden
Presiden mengambil keputusan yang tentu saja mendapatkan kritik luar biasa dari berbagai masyarakat. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu ini beres nggak bayar BPJS-nya. Kalau dari bahasa penerawangan saya kayaknya belum. Ya. Nah, jadi tentu saja kemarahan publik ini muncul karena jelas ini memperlambat layanan publik. Tentu di situ kita harus mempercepat, mempermudah, bukan mempersulit. Karena prinsip birokrasi itu kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Nah, ini terbalik ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, itu kritik ya. Orang yang bergerak di usaha umroh repot ya Pak. Nah, tapi lepas dari itu Bapak Ibu, kalau kemudian kepingin cepat ini menjadi semacam obsesi dalam kehidupan kita, itu bisa sangat berbahaya. Kita lebih menghargai hasil ketimbang proses. Kalau orang terjebak dalam kecepatan. Nah, sama kalau bapak-bapak nonton bola. Asiknya nonton bola itu ketika melihat hasil akhir atau ketika menikmati proses pertandingannya kira-kira. Pertandingannya berdebar-debar. Yang menang 1-0 Real Madrid dulu. Dikejar 1-1. Ya. Set kedua Barcelona mimpin 2-1. Berdebar-debar. Padahal bapak-bapak fans berat Real Madrid. Ya toh Pak? Hidup itu menjadi nikmat karena kita menikmati proses. Nah, bayangkan kalau kemudian orang terobsesi pada hasil yang serba cepat tanpa menghargai proses. Makanya hari ini Bapak Ibu kita lihat ada fenomena yang disebut oleh Pak Renal Kasali sebagai fenomena flexing. Fenomena pura-pura kaya. Ya. Dia menunjukkan bil makannya itu habis 3 juta. Di Instagram dia mengatakan saya baru saja beli lobster, ini harganya 15 juta. Luar biasa Pak, bayangin. Padahal anak baru umur 22 tahun, 23 tahun. Bayangkan saya kaya sekali orang seperti itu. Dan namun ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fenomena ini kata Pak Renal Kasali hanya flexing saja, pura-pura kaya. Karena kalau orang kaya itu sebenarnya nggak berisik Pak. Orang kaya itu nggak mau menunjukkan bahwa saya kaya. Kenapa? Karena orang pajak pasti ngikutin. Ya toh Pak? Iya. Orang kaya itu justru tampilnya humble, tampilnya sederhana, tidak perlu menunjukkan bahwa saya itu orang kaya. Tapi orang yang baru kaya biasanya memang senang menunjukkan bahwa dia punya ini, dia punya itu. Nah, fenomena inilah yang kemudian menandaskan, menguatkan tentang manic society. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ciri the manic society itu adalah hostile. Jadi hostile itu bisa dimaknai agresif, sangat senang berkompetisi, sangat senang bersaing. Tetapi di dalam persaingan tersebut ternyata cara-cara yang ditempuh itu tidak lagi menggunakan cara-cara yang etis. Benar salah no problem. Halal haram hantam. Gitu ya. Ini yang disebut sebagai hostile. Nah, fenomena ini hari ini kita baca dengan sangat lancar. Kita lihat terjadi penumpukan, sebagian orang itu mengumpulkan yang namanya minyak goreng. Kalau pagi saya melihat di mana swalayan itu bapak-bapak, ibu-ibu antri beli minyak goreng. Alhamdulillah sampai hari ini belum sempat antri Pak, belum sempat antri. Ya. Dan ternyata ketika dicari oleh polisi banyak terjadi penumpukan baik oleh corporate maupun oleh oknum-oknum pribadi. Padahal ini sebuah ironi karena Indonesia itu negara nomor 1 eksportir minyak sawit. Ya, saya orang Palembang jadi saya tahu persis Pak kalau pulang mudik itu sepanjang jalan dari Lampung sampai Palembang itu kelapa sawit.
Hampir seluruh daerah di Jawa itu, di Sumatera pernah saya datangi memberikan pelatihan. Ke Aceh, ke Medan, saya pernah datang, ke Padang saya pernah datang. Sepanjang jalan itu Bapak Ibu, sawit itu banyak sekali. Ya. Jadi sebuah ironi, sebuah masyarakat yang antri minyak goreng, sementara negaranya eksportir minyak sawit, kelapa sawit. Ini ironi. Kemarin juga baru kita teriak-teriak, kedelai. Ya Pak ya? Ternyata yang saya baca di media sosial itu, kita itu negara importir kedelai. 90% kedelai kita impor dari Amerika, bayangkan. Impor dari Amerika. Nah, konon katanya ada pembelian besar-besaran oleh Cina sebagai salah satu bahan pakan babi. Jadi babi itu salah satu bahannya itu adalah kedelai. Dan mereka hari ini mengalami revolusi babi luar biasa. Banyak sekali babi pada di Cina. Wallahu a'lam benar atau tidak, implikasinya Bapak Ibu hari ini susah dapat tempe, susah dapat tahu. Ya. Nah, cara-cara yang kemudian saya jelaskan ini itu mengabsahkan pandangan bahwa kita mengalami fenomena itu, kita khas. Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri the main society itu adalah humorless. Humorless itu tidak bisa ketawa, gak bisa diajak bercanda, bawaannya sepaneng, bawaannya serius. Ya. Nah, kalau kerja itu kaku, membosankan, jutek bawaannya Pak. Ya. Nah, makanya kalau pengajian mintanya kalau bisa ustadznya yang lucu-lucu. Kenapa? Karena selama di kantor sudah tegang, ya, sudah tegang. Jadi humorless. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita hidup di sebuah masyarakat yang semacam ini, rasanya kita sulit bertahan dalam sebuah masyarakat yang demikian rupa adanya. Ya. Nah, kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Kalau kita runtut lebih jauh lagi, barangkali dikarenakan filosofi tentang rezeki itu yang keliru dipahami oleh sebagian masyarakat. Nah, karena itu pada kesempatan pagi kali ini, izinkanlah saya berbagi tentang bagaimana sebenarnya seorang muslim itu memandang persoalan rezeki. Agar di satu sisi kita tetap bersemangat mencari rezeki, tapi di sisi lain tidak ngoyo. Ya, tidak ngoyo. Apalagi sampai serakah kemarau kayak contoh-contoh yang tadi sudah saya ungkapkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setidak-tidaknya Bapak Ibu, kita mengenal ada 3 rezeki yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu disebut sebagai rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazim dikenal sebagai ar-rizqul am, rezeki yang sifatnya umum yang Allah berikan kepada siapapun makhluk yang ada di muka bumi ini, siapapun dia. Ya. Apakah dia bernama binatang, dia tumbuh-tumbuhan, ya, apalagi manusia Pak, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dijamin dia memperoleh rezeki. Dan dia punya sumber daya untuk memperoleh rezeki. Ada kisah yang sangat pas menggambarkan ar-rizqul am ini Bapak Ibu. Jadi ada kisah tentang seorang tokoh yang soleh namanya Ibrahim bin Adham. Suatu hari Bapak Ibu, beliau ini memanggang beberapa kerat daging, ya. Dia panggang. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, datanglah seekor kucing. Ya. Nah, kucing ini ngambil salah satu kerat daging yang beliau bakar tadi. Ya, nah beliau tidak usir, beliau biarkan saja. Tapi oleh Ibrahim bin Adham diikuti kemana tuh perjalanan si kucing ini Pak. Ternyata Bapak Ibu, kucing itu berjalan menuju sebuah lubang yang ada di padang pasir. Diletakkanlah di situ daging tersebut, tidak dia makan. Ya. Lalu kemudian kucing tersebut pergi dan beliau melihat apa yang terjadi dengan sekerat daging itu.
Bapak Ibu, ternyata dari dalam lubang itu tiba-tiba muncullah seekor ular yang sudah buta, ularnya sudah tua, yang makan serat daging. Disitulah beliau bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, dua makhlukmu yang berseteru, bersatu, saling membantu dalam rahman dan rahim. Ya, bayangkan Pak, kucing dan ular saling memberikan rezeki satu sama lain. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa yang namanya rezeki kita itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut dengan yang namanya rezeki. Jangan pernah khawatir. Selama kita hidup, Allah menjamin itu. Allah mengatakan dengan tegas sekali di surat Hud ayat 6 itu, Pak. Ya. Wa ma min kulli dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Ya. Tidaklah setiap makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali aku menjamin rezekinya, kata Allah. Nah, maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, walaupun hari ini kita dalam situasi pandemik, ya kita harus tetap optimis. Insya Allah rezeki kita dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saya tahu banyak di antara kita yang mengalami kesulitan luar biasa. Ya. 2020 itu proyek-proyek planning saya habis itu, Pak. Ya. Karena nggak bisa membeli pelatihan, saya akhirnya jualan buku. Ya, saya nulis buku saya yang kelima. Ya. Alhamdulillah ada yang beli di sini, ya. Tapi nggak banyak, ya Pak. Nah, itu cara saya untuk bertahan. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada rezeki yang disebut sebagai rezeki yang dibagi-bagikan Allah. Ar-rizqul maksud. Nah, sesuai dengan namanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rezeki yang kedua ini adalah rezeki yang sifatnya bergantung pada ikhtiar kita. Ya, saya sering mengilustrasikannya itu dengan contoh ketika Bapak Ibu ada hujan di luar sana, lalu Bapak Ibu pengen dapat air yang jernih yang digunakan untuk keperluan Bapak Ibu. Masing-masing orang punya wadah masing-masing. Ada yang bawa gelas, ada yang bawa bak, ada yang bawa ember, dan macam-macam. Tentu air yang bisa kita tampung itu bergantung pada wadahnya. Nah, seperti itu pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya rezeki yang kedua ini. Allah bagi-bagikan kepada hambanya, kepada makhluknya, tergantung pada kapasitas pribadinya masing-masing. Dan ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan, tidak memandang dia muslim atau non-muslim, dia ganteng atau dia jelek, sama Pak. Ya, sama. Jadi jangan kemudian kita mengalami kecemburuan sosial. Kok ada orang, dan saya mau Bapak Ibu sekalian, dia nggak sholat, dia nggak puasa, ya, di depan rumahnya sering kelihatan, ya, dia ngerokok ketika Ramadan. Tapi kalau rezekinya berlimpah ruah. Ada lagi non muslim, rumahnya 3 tingkat, mobilnya banyak, perusahaannya di mana-mana, vilanya bertebaran. Nah, kadang-kadang kalau orang kemudian tidak paham tentang makna rezeki ini, jadi marah kan Pak. Oke, Bapak Ibu lihat tahun 1998, ya kan? Terjadi chaos di masyarakat itu. Kenapa? Masyarakat marah terutama kepada saudara kita yang orang Chinese. Ya, mereka marah, meluapkan kemarahan kepada dengan cara membakar, menjarah, dan lain sebagainya. Juga kalau kita lihat secara historis memang yang namanya kecemburuan ini sudah begitu lama terjadi. Ya, dulu di masyarakat ada stratifikasi itu, yang paling atas orang Belanda, nomor 2 itu orang Chinese, ya kan? Yang ketiga baru kita nih, orang pribumi itu, ya. Nah, sehingga sentimen itu terbawa sampai dengan hari ini. Gitu. Tapi lepas dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kecemburuan semacam itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Karena sekali saya sampaikan, rezeki yang kedua ini memang Allah bagikan berdasarkan kapasitas kita masing-masing. Makanya kenapa di dalam Al-Quran kita menemukan beberapa ayat yang bicara tentang hal tersebut, ya. Nah, tapi nanti saya akan bahas itu lebih jauh lagi. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ada rezeki yang dijanjikan Allah. Ar-rizqul maw'ud. Nah, rezeki yang ketiga ini tidak sama dengan yang pertama dan yang kedua, Pak. Kalau yang pertama, yang kedua itu adalah manifestasi rahmannya Allah. Rahmannya Allah. Maka rezeki yang ketiga ini adalah manifestasi rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang ketiga ini hanya Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya yang dekat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Pak, misalnya di dalam At-Talaq ayat 2 dan 3 kita membaca ada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa, janji Allah apa? Kita akan dikeluarkan dari kesulitan yang menghimpit kita, diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, jadi makna rezeki ini tolong jangan dipersempit hanya sebatas duit, Bapak Ibu. Uang, ya. Jenengan hari ini sehat, bisa sholat berjamaah di sholat subuh di sini, masya Allah, ini luar biasa, Pak. Rezeki yang luar biasa. Bisa lihat istri, anak-anak, cucu tercinta, itu nikmat luar biasa. Ya, makanya saya pernah baca tulisannya Mas Jamil Az-Zaini, ya, yang mendirikan Kubik Leadership itu, dia hanya menyederhanakan saja. Rezeki itu banyak bentuknya, Pak. Dia menggunakan istilah agama juga, harta, tahta, lalu jangan wanita terus, wanita melulu bapak-bapak ini ya. Harta, tahta, cinta, ini persal. Kalau wanita nanti jenengan poligami, ya. Nah, yang keempat itu kata. Harta itu ya duit, ya, harta itu duit. Fasilitas rumah kita, kendaraan kita, baju kita itu harta. Ya, harta. Yang kedua, tahta. Tahta itu karir. Bisa bermakna formal, bisa non formal. Contoh formal itu Bapak-bapak, kita dari karyawan kontrak jadi karyawan tetap, naik jadi kepala supervisor, ya. Naik lagi jadi kepala bagian, naik lagi jadi manajer, naik lagi jadi vice president dan seterusnya. Yang nggak bisa digantikan cuma satu, Pak, owner. Nggak bisa ganti owner, ya, nggak bisa. Tetapi kalau karir formal itu selalu piramidal. Makin ke atas orangnya makin sedikit, kan nggak bisa jadi bos semua, Pak. Ya kan? Maka Allah memberikan rezeki kedua, yaitu tahta dalam konteks sosial. Contohnya apa? Bapak-bapak jadi ketua RT, gajinya 300.000 per tahun, plus baju seragam batik 1 setel. Woi, pengalaman itu. RW lebih tinggi, Pak RW. RW itu setahu saya 500.000 per tahun, baju batik 2 setel. Tapi lihat, Pak, acara kampung tidak pernah dimulai tanpa Pak RT. Betul? Sandalnya diamankan, duduk paling depan, selesai kendurian besek paling banyak. Itu Pak RT. Istri kita bangga disebut Bu RT, Bu RT. Senang banget. Itu Bang RT, Pak. Apalagi Ustaz. Lebih banyak lagi beseknya, Pak. Ini pengalaman saya pribadi, Pak, ya. Lebih banyak. Ustadz itu sebelum pengajian rampung sudah dikotakin yang banyak snacknya, Pak. Pengalaman saya begitu. Alhamdulillah ya, Pak, ya. Nah, ini karir sosial ya, Pak, rezeki juga. Ya, saya kenal dulu ada Pak Cacu Sudaryanto yang memimpin Telkom, Pak. Telkom itu dulu di zaman beliau ini, kalau ada karyawannya jadi ketua RT, ketua RW, Pak, itu dikasih tunjangan, dikasih apa? Dikasih tambahan gaji. Karena bagi dia, yang karyawan jadi RT dan RW itu adalah bagian dari PR, kata dia. Itu Pak Cacu itu. Luar biasa, ya. Kenangan almarhum Pak Cacu Sudaryanto itu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, harta, tahta, lalu cinta.
Cinta itu perhatian, atensi. Orang merasa senang Bapak Ibu hadir di situ. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak ada, orang merasa sangat kehilangan. Itu rezeki, Pak. Kan ada tuh orang yang ada dan tiada sami mawon tuh ada, Pak. Paling hanya ngerepotin panitia konsumsi. Karena menyediakan teh sama kopi plus minuman yang lainnya itu. Ya. Makanya Agi pernah mengatakan di masyarakat itu katanya ada 5 jenis orang katanya, ya. Yang pertama beliau sebut sebagai manusia wajib. Manusia wajib itu yang adanya memberi manfaat. Kalau dia tidak ada, orang kehilangan dan sulit cari penggantinya. Itu, Pak, sulit cari penggantinya. Nah, biasanya ulama itu, Pak, ya. Ulama itu kalau dia kehilangan satu, waktu susah mencari gantinya karena butuh waktu puluhan tahun membentuk ulama itu. Yang kedua kata Agim namanya manusia sunnah. Hadirnya memberi manfaat, tapi kalau dia tidak ada masih ada yang menggantikan. Begitu. Itu manusia sunnah. Nah, yang ketiga, Pak, ada namanya manusia mubah. Ada dan tiada sama saja, ya. Adanya yang enggak ngaruh, tidak ada juga enggak ngaruh, kira-kira begitu gitu loh, Pak. Ya. Ini namanya manusia mubah itu kata Agim gitu. Ya. Dan ada di masyarakat itu, Pak. Manusia mubah. Nah, yang ketiga ada manusia makruh. Ya adanya nggak apa-apa, tapi lebih bagus nggak usah ada, kira-kira begitu. Ya. Nah, yang celaka ada namanya manusia haram. Orang doain kapan meninggalnya bapak ini, kira-kira begitu ya. Karena memang sering membuat masalah dan ternyata banyak di masyarakat. Ya. Nah, mudah-mudahan ini nggak terjadi ya, Pak ya. Depan saya itu kemarin baru saja heboh gara-gara perayaman gitu. Jadi mereka ada yang melihara ayam, ayamnya kemana-mana, ngotorin rumah tetangganya. Ada yang punya kucing, kucingnya sembarangan pupnya itu. Ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ini termasuk bentuk bentuk pelanggaran sosial, ya. Etika sosial harus kita jaga baik-baik, ya. Nah, ada orang yang kayak begitu, semuanya sendiri, tidak peka, ya. Saya nyebutnya pokok itu ya. Maunya dia untung, nggak mau orang lain itu untung juga, dia maunya orang terserah urusan saya begitu loh, Pak. Ini orang haram, manusia haram. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini tidak termasuk orang semacam ini. Ingat Pak, Bu, kesalehan itu ukurannya bukan di masjid. Ukuran kesalehan itu di masyarakat. Ya, ukuran kesalehan itu di pasar. Ukuran kesalehan itu di tempat kita bekerja. Ya, makanya saya memberi motivasi Bapak Ibu tidak hanya di masjid. Saya sama Dinas Perdagangan Sleman itu diminta roadshow ke berbagai pasar-pasar di Sleman ini memberikan motivasi. Jadi saya memberi motivasi itu Pak di pasar, bau bawang, bau cabai gitu ya. Sama pedagangnya itu saya sampaikan di situ, Bapak Ibu, ujian kesenian itu di sini Pak, di pasar ini saya sampaikan. Karena di pasar itu jenengan bisa ngapa-ngapain, bohongin konsumen, bilang sekilo padahal kurang sekilo timbangannya, betul kan Pak? Di situ ujian kesalehan. Harta, apa tadi Pak? Tahta, cinta, kata. Nah, kata itu apa Bapak Ibu sekalian? Kata itu reputasi, nama baik, kepakaran yang diakui oleh orang lain. Ya. Nah, makanya saya itu berat kalau dipanggil Ustadz Kiki itu. Kenapa? Karena saya merasa diri saya itu belum pantas disebut lagi Pak Kli ini ngomong saya itu Ustadz selebriti katanya. Nah, karena saya sering masuk televisi katanya itu ya, Ustadz selebriti. Saya merasa belum pantas Pak. Ya. Makanya sebutan Ustadz, Kiai, Gus itu sebenarnya pengakuan publik atas kualitas ilmu dan akhlak. Tapi hari ini bergeser kan? Bergeser. Panggilan itu lebih kepada apa Pak? Ya tadi itu lebih kepada persoalan, mohon maaf ada garis keturunan, sudah tidak jalan pada tracknya itu. Padahal mestinya itu panggilan yang sifatnya panggilan publik, pengakuan publik. Nah, kenapa orang disebut begitu? Karena orang mengakui keilmuannya, mengakui kapasitas pribadinya. Gitu loh, Pak. Itu rezeki luar biasa, Pak. Termasuk ketika Bapak Ibu misalnya orang ibu punya masalah, lalu mengatakan, oh kalau ini problemnya masalahnya datang ke bapak ini
dia jagonya, dia ahlinya. Itu namanya rezeki berupa kata. Clear ya Bapak Ibu ya? Nah, itu rezeki yang sederhana saja, disederhanakan oleh beliau seperti itu kira-kira bentuknya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari penjelasan ini sudah jelas sekali. Kita itu punya kemampuan untuk mengetuk pintu rezeki itu di mana? Di rezeki yang kedua dan ketiga. Rezeki yang dibagikan Allah dan rezeki yang dijanjikan Allah. Kalau yang pertama nggak usah pusing, itu urusannya Allah. Itu Allah sudah mengatur untuk kita. Toh sebelum kita lahir Allah sudah menentukan rezeki kita berapa, gitu Pak ya? Allah sudah mengatur, nggak usah kita pusing-pusing lagi. Nah, bagaimana kita merangkul rezeki yang kedua, ar-rizqul maqsum tadi itu, rezeki yang dibagikan Allah? Ya tentu kata kuncinya ada dua. Satu, kita harus meningkatkan usaha kita, effort kita, ikhtiar kita. Caranya begitu. Nah, problem kita itu seringkali usahanya nggak maksimal, nuntutnya banyak. Ya, ini keluhan banyak yang sering saya dengar kalau memanggil tukang dari Jogja itu priayi katanya. Datang jam 8. Apa langsung kerja Pak? Oh enggak, ngopi dulu 1 gelas, ditambah lagi rokok, 9:30 mulai. Jam 10 break dulu, break lagi ya. Jam 12 stop 1 jam gitu ya. Nah jam 12 lanjut lagi sampai jam 3 selesai Pak. Selesai. Makanya orang tuh kapok kalau mau mengerjakan tukang dari Jogja itu. Karena katanya priayi. Yang jadi karyawan juga sama. Yang di kantor itu kerjaannya setelah fingerprint itu, ya tadi sama ngerokok, ngopi-ngopi, lihat Facebook, kalau ngaku turu udah tutup, leda, ledi. Itu yang terjadi. Sering saya dikeluhkan seperti itu. Coba tanya sama yang jadi owner atau jadi pimpinan lembaga di sini, betul tidak apa yang saya sampaikan ini? Saya berani bertaruh 50% betul itu, Pak. Ya, tapi rezeki untuk saya. Karena bisa mengundang saya untuk memberi motivasi kerja. Ya, jadi usahanya nggak maksimal, effortnya tidak ada Bapak Ibu sekalian. Padahal rezeki yang kedua ini, rezeki yang dibagikan Allah itu kuncinya adalah memperbesar usaha kita, memaksimalkan usaha kita. Makanya Nabi dalam banyak rahmat itu kehidupan itu Bapak Ibu memberikan contoh kepada kita. Ya, ada contoh lain yang ingin saya sampaikan juga. Suatu hari ini Pak, ada seorang sahabat curhatlah sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini orangnya susah, saya nggak bisa memenuhi keperluan keluarga saya. Boleh nggak ya Rasul, saya ini meminta kepada orang lain? Pak Bu, apa kata Rasulullah? Di rumahmu ada barang tidak yang bisa dijual? Ada ya Rasulullah. Kalau gitu bawa ke sini. Ternyata sahabat ini Bapak Ibu bawa 2 barang, 1 gelas dari tembikar begitu. Yang kedua Bapak Ibu dia bawa selimut, ya selimut, 2 barang itu dia bawa kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah kepada para sahabat yang lain mengatakan, siapa yang mau beli 2 barang ini? Ya kan bahasa kita sekarang dilelang gitu Pak, dilelang. Akhirnya 2 barang tersebut laku Pak, masing-masing dihargai 1 dirham. 1 dirham. Diambil Nabi, nih 1 dirham kau belikan keperluan rumah tanggamu, 1 dirham lagi kau belikan kampak. Lalu kumpulkan kayu bakar setiap hari, jangan temui aku 10 hari ke depan. Ya, jangan temui aku 10 hari ke depan. Ya, itu pesan Rasulullah. Bapak Ibu, sahabat ini kemudian menjalankan titah Rasulullah. Oleh beliau diberikan untuk keluarganya sebagian diberikan kampak. Dia cari kayu bakar. Betul Bapak Ibu. Hari ke-10 kembali kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mendapatkan 10 dirham dan mengumpulkan kayu bakar ini. Kata Rasulullah, rezeki yang kau peroleh dengan cara semacam ini jauh lebih memuliakanmu ketimbang kau meminta-minta kepada saudara-saudara. Ya. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ya sebuah kisah inspiratif kepada kita bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita itu tidak boleh meminta, nggak boleh cari gampangannya, nggak boleh cari cara mudah. Nah, sekarang kita lihat itu di banyak perempatan di kota Jogja ini muncul manusia-manusia silver gitu.
sehat-sehat gitu. Kalau pagi dicat gitu ya, nah dia muncul kalau ada lampu merah dia minta-minta itu. Padahal anak muda itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang mestinya harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya, bahwa kita itu perlu mengajarkan etos kepada anak-anak kita. Ya. Makanya Bapak Ibu, ini saya pernah baca sebuah buku bagus, tulisannya Carol Dweck, ya Bapak Ibu. Dia menulis sebuah buku namanya Growth Mindset, ya, Growth Mindset, cara pandang tumbuh, dia tulis itu ya. Kata beliau, kalau kita memuji anak kita, tidak hanya pujian, tapi ikuti dengan usaha yang dia lakukan. Contoh misalnya dia membersihkan mainannya ketika berantakan. Sip sayang, keren. Buya senang banget kakak sama adik sudah merapikan mainan ini. Itu bagus. Jadi tidak hanya mengatakan keren, wow, hebat, tidak. Tapi tunjukkan perilaku yang layak dipuji itu. Kata Dweck ini, ya. Nah, cara seperti itu kata beliau itu mengajarkan pada anak pentingnya ikhtiar di dalam kehidupan kita, ya. Nah, ini Bapak Ibu memaksimalkan usaha kita. Yang kedua apa? Yang kedua, tingkatkan keterampilan kita. Tingkatkan skill kita, Pak. Jadi jangan hanya menguasai satu hal saja, tapi menguasai banyak kemampuan. Ya. Nah, ketika kita menguasai satu kemampuan, Bapak Ibu, keterampilan tersebut itu membuka pintu rezeki yang baru lagi. Contoh nih, bapak-bapak di sini sudah purna bakti, sudah pensiun, tapi jenengan suatu ketika kecamatan atau kelurahan mengadakan pelatihan Pranoto Adicoro. Jenengan ikut. Ternyata bagus jenengan membawakannya itu. Di acara 17-an jenengan jadi MC bahasa Jawa. Di acara sunatan tetangga jenengan Pranoto Adicoro bahasa Jawa juga. Nah, kira-kira Pak, kalau terus dilatih begitu, jenengan bisa-bisa dapat rezeki dari cara semacam itu kira-kira Pak? Dapat. Tarifnya lumayan loh Pak. Sekali MC itu saya pernah dapat bocoran 500.000 gitu. Bayangin, itu baru jadi Pranoto Adicoro. Belum jenengan belajar yang lain. Misalnya ibu-ibu ya belajar masakan ini, masakan itu dijual, ya kan? Itu membuka pintu rezeki. Ya. Makanya saya ketika pandemik saya tidak bisa memberikan pelatihan, ya saya menulis. Ya, saya membuat konten di YouTube saya. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu silakan lihat di channel di YouTube saya itu, Kiki F. Wijaya. Kiki F. Wijaya, ya. Ada 36 video yang saya tampilkan di situ. Jangan lupa subscribe. Iya dong. Masa lihat doang. Subscribe, like, and share. Gitu. Ya. Iya Pak. Lo Bapak juga bisa Pak. Bapak lihat konten-konten yang banyak subscribernya itu tuh kadang-kadang yang manusia hanya yang biasa aja. Nunjukin dia makan mie pedas. Iya betul Pak. Nunjukin dia dari pergi ke sini, dia pergi ke situ. Yang ringan-ringan sebenarnya. Yang banyak Pak pengikutnya yang ringan-ringan begitu. Yang berat kayak saya nggak banyak pengikutnya Pak. Gitu. Nah, tapi lepas dari itu bentuk ikhtiar juga, ya kan? Dia mau nggak mau belajar bagaimana menggunakan bahasa tubuh yang baik di depan kamera, ya kan? Dia pasti belajar public speaking dan seterusnya. Jadi intinya ketika Bapak Ibu belajar hal yang baru, keterampilan baru, itu membuka rezeki yang baru. Saya kok nggak mungkin jadi penceramah kayak begini Pak kalau nggak mau belajar, nggak mungkin. Di rumah saya itu hanya gubuk sederhana, rumahnya nggak bagus, termasuk rumah yang jelek di perumahan saya itu. Tapi di rumah saya itu Pak, saya punya ruang kerja, isinya buku sekitar 5.000 buku saya punya koleksi. 5.000 buku. Filsafat, agama, psikologi. Saya suka baca buku. Sehari nggak baca buku saya pusing nggak bagus lagi. Bapak Ibu gimana? Pusing nggak kira-kira? Jangan-jangan pusing karena baca buku nih kira-kira. Iya Pak ya. Tapi saya terus sama juga Pak. Baca buku itu seringnya itu malam, pakai lampu temaram 55 watt begitu, dan 5 menit kemudian saya berbaring di kasur dan kemudian pindah ke alam lain Pak. Tidur juga. Nah, itu saya seperti itu Pak. Tapi saya waktu itu mengalami sebuah fenomena metanoia, pengalaman yang luar biasa merubah saya Pak.
Ceritanya begini Pak. Di suatu hari saya itu ikut study general di kampus saya. Yang ngomong itu Buya Safi Ma'arif. Tahu ya Pak ya? Pimpinan PP Muhammadiyah pada saat itu. Ya. Beliau tuh ngomong, teman saya sebelah saya ini, namanya si Ali ini, itu nanya sama Buya Safi Ma'arif. Dia ngomong pakai bahasa yang intelektual sekali, bahasanya tinggi. Saya bilang, keren ini. Anak semester 1 ngomongnya intelek sekali. Saya lirik Pak, tasnya itu. Saya cek. Di situ saya lihat ada buku tulisannya Sachiko Murata. Judulnya The Tower of Islam. Sekitar 400-500 lembar halamannya itu. Oh, ini rahasia pintar dia itu. Bapak Ibu tahu, setelah itu saya bergegas ke sosial agensi di Jalan Gejayan itu. Saya beli buku pertama saya yang bahasanya tinggi, judulnya Islam, Pluralisme, Budaya dan Politik, ditulis oleh Samsul Arifin dan Tobroni. Bahasanya tinggi, bahasanya intelektual, ya. Tapi saya coba khatamkan Bapak Ibu selama sebulan. Saya enak bacanya Pak. Saya sampai muntah-muntah baca buku itu Pak. Sana saja nggak suka baca buku Pak. Tapi saya belajar ketika ke kampus saya ngomong pakai bahasa intelektual. Fenomena modernitas ini menciptakan absurditas di masyarakat kita. Ada simptom-simptom split personality. Ya. Saya ngomong dan saya tidak paham omongan saya. Ya, buah dari baca buku tadi gitu loh Pak ya. Tapi lepas dari itu Bapak Ibu, hari ini saya senang baca. Saya senang baca. Ya. Karena nggak mungkin orang nulis buku kalau nggak suka baca buku. Nggak mungkin orang bisa ngomong terstruktur kalau dia tidak bisa nulis buku Pak. Kuncinya itu. Kalau Bapak Ibu pengen ngomongnya terstruktur, menulislah. Untuk menulis, Bapak Ibu harus membaca. Maka benar Al-Quran mengatakan ikra, baca. Karena itu pintu pertama kita untuk meraih ilmu yang luar biasa. Itu membaca. Clear ya Pak ya? Nah, jadi cara ketuk pintu rezeki yang kedua tadi dengan cara usaha, effortnya ditingkatkan, keterampilannya ditingkatkan juga. Nah, beda dengan rezeki yang kedua, ya. Rezeki yang kedua itu namanya adalah rezeki yang ketiga ya. Ar-rizqul maw'ud, rezeki yang Allah janjikan itu bagaimana caranya? Ini yang sebenarnya sering kita dengarkan dalam keseharian kita. Ya, satu sudah saya singgung, ya. Kita bisa mengatur rezeki yang ketiga ini Bapak Ibu dengan takwa. Ya, tadi sudah saya singgung, takwa. Tapi tidak hanya takwa dalam pengertian ibadah mahdoh ya Pak ya, tapi takwa dalam konteks semua lini kehidupan. Maka saya mengatakan, kalau saya meminjam pendapatnya Ismail Al-Faruqi, ya. Tahu Pak Ismail Al-Faruqi? Salah seorang cendekiawan muslim terkenal juga, ya. Istilah Faruqi, kata beliau, tauhid itu maknanya kata beliau tidak memisah-misahkan berbagai lini kehidupan. Yang namanya ibadah itu tidak hanya di masjid, tapi dimanapun kita berada, kata beliau sebenarnya itu adalah masjid bagi kita. Itu kata beliau Ismail Al-Faruqi. Jadi ketika Bapak Ibu berada di mana di masjid, berada di pasar, itu tetap semangatnya ada semangat ibadah, ya, semangat ibadah. Nah, maka Bapak Ibu, kita lihat di dalam Al-Quran itu ada beberapa term yang digunakan untuk menggambarkan tentang memperoleh rezeki. Ada term al-mashyu, berjalan, ya. Ada juga al-insyar, bertebaran ke seluruh muka bumi. Karena ada ayat dalam Al-Jumu'ah itu, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil, ya. Jadi setelah menunaikan sholat itu fantashiru, bertebaran. Jangan hanya berdiam diri saja, bertebaran. Kayak saya dulu Pak, ketika di Palembang Bapak saya tahu, karena di Palembang itu budaya kekerasannya tinggi. Beliau khawatir saya mati konyol di situ. Maka ayah saya merantau ke Jogja. Saya betul waktu itu saya pergi sendirian itu Pak, naik bus putra remaja. Sendirian. Saya bingung luar biasa waktu itu. Gimana ini caranya? Ada om saya kuliah di kedokteran hewan UGM, tapi saya nggak pernah ketemu sama om saya itu.
deg-degannya luar biasa saya. Tapi karena saya kepepet, saya melakukan pendekatan cara yang cerdas waktu itu, Pak. Saya dekati orang di samping saya ajak ngobrol, saya traktir. Akhirnya dia ngajak saya itu nginep di tempat dia dulu 2 hari. Nah, ternyata orang itu kalau kepepet mikir gitu loh, Pak. Mikir itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akhirnya kemudian sampailah hari ini di tempat ini. Ya. Tapi ada kalimat di dalam Al-Quran itu al-ibtigha. Al-ibtigha itu tidak hanya sebuah proses bertebaran, ya, tapi dalam bentuk di mana kerja kita itu penuh perhitungan, penuh kalkulasi, ya. Kalau bahasa kita hari ini barangkali lebih gampang disebut kerja cerdas. Tidak hanya kerja keras, tapi kerja cerdas, ya. Kenapa? Ya karena kita nggak bisa, Bapak Ibu, yang namanya menghindari hukum besi alam ini, ya. Toh Bapak Ibu pasti mengalami penuaan, betul nggak, Pak? Coba. Orang tua itu kalau pengajian mesti cari senderan. Nggak saya boleh, Pak, ya. Biasanya begitu. Cari senderan, gitu ya. Setelah pengajian biasanya berdirinya beberapa detik, ya. Karena butuh menyeimbangkan tubuhnya, gitu loh, Pak, ya. Plus ngantuan biasanya. Ngantuan, itu cara orang tua itu. Nggak bisa menghindar kita. Ya. Nah, kemarin ini saya diajak oleh sebuah yayasan, Pak. Namanya Yayasan Mukti Mulia 2 di daerah Lompok sana. Saya diminta bergabung di divisi dakwahnya itu. Intinya pesantren itu dibangun bukan untuk orang-orang muda, Pak, tapi pesantren khusus lansia. Iya, pesantren lansia. Jamaahnya itu orang lansia. Kenapa? Ternyata mereka membaca di banyak kota besar, terutama kota-kota besar itu, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang lansia itu baca Qurannya belum benar, sholatnya belum betul, duitnya banyak, ya, tapi sakit-sakitan, ya, Pak. Di sisi lain, anaknya karena sibuk gak sempat ngurusin orang tua. Makanya di yayasan itu saya diminta jadi pengasuh pesantren itu, menuntun para lansia-lansia ini agar mereka kemudian bahasa kita itu ya meraih husnul khatimah, kira-kira begitu, ya. Nah, ini menarik, ya, bagi saya menarik. Maka saya bergabung karena menurut saya betul itu. Karena sebenarnya perjalanan terpanjang itu adalah perjalanan menjumpai Allah, ya, Pak, ya. Kalau orang tidak ada persiapan, wah, itu bisa gawat, bisa gawat. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kerja keras, kerja cerdas, tetapi harus dalam bingkai ketakwaan. Ya, nggak boleh dong, ya, halal haram hantam, nggak bisa itu. Ya, justru kita harus hati-hati betul di dalam rezeki yang kita peroleh itu. Makanya Nabi berpesan dalam sebuah hadis, Bapak Ibu, kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ya, istahyu minallah haqqal haya'i. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, kata Rasulullah. Para sahabat nanya, ya Rasul, kami sudah malu. Kata Rasulullah, bukan itu. Malu yang sebenarnya itu kalian jaga kepala kalian dari isinya, kalian jaga perut kalian dan isinya, dan kalian ingat akan kematian. Itulah malu yang sebenar-benarnya. Itu, ya. Jadi jaga kepala kita dan isinya. Ya, non sewu, Pak. HP ini kan ada sisi positif, ada sisi negatif juga kan. Ada hal-hal yang baik, ada juga informasi sampah yang masuk di kepala kita kan. Kan begitu. Perut apalagi? Perut ini seringkali menjadi sarang penyakit dan juga menjadi tempat kita berbuat serakah gitu. Ya, maka Bapak Ibu ada cerita menarik dari Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin-nya itu tentang sosok orang saleh namanya Sari As-Saqati, Bapak Ibu. Jadi beliau ini, Pak, pedagang, jualannya itu jualan kenari. Nah, dia dikulaan, belilah kenari satu kotak itu harganya 60 dirham. Saya mau jual nih, beliau mau jual harganya 65 dirham. Artinya ngambil untung 5 dirham. Nah, Pak, tiba-tiba terjadi fenomena kayak hari ini, fenomena kelangkaan gitu loh. Permintaan tinggi, persediaan terbatas. Apa yang terjadi, Pak, biasanya?
harga naik. Satu kotak kenari harganya 90 dirham. Nah itu melejit itu Pak. Suatu ketika ada orang datang kepada Syariah Safati, Tuan saya mau beli kenarinya. Berapa nih? Oh kenari ini saya jual 65 dirham. Loh ini harganya 90 dirham hari ini. Saya beli 90 dirham ya? Oh nggak bisa. Saya jualnya 65 dirham. Jadi ini lucu Pak. Penjualnya nggak mau naikin harga. Dia mau beli, dia mau jual, tapi 65 dirham. Kalaupun di beres 60 saya kembalikan sisanya, kata Syariah Safati. Penjualnya juga pembeli orang soleh juga. Oh enggak, saya nggak mau zolim. Nggak mau zolim saya nggak mau beli. Artinya apa yang terjadi? Tidak terjadi akad. Penjual nggak mau jual, yang beli nggak mau beli. Karena nggak mau zalim satu sama lain. Bayangin Pak. Beda banget Pak. Dengan hari ini. Saya tadi pagi baca tulisan ketika macet kemarin di Bogor itu ada yang beli bakso 200.000 sampai. Bayangin, getok harga. Itu kan sangat berbeda dengan prinsip yang diajarkan oleh Imam Abdul Ihya Ulumuddin ini tadi. Jadi betapa tidak boleh menimbun, itu tidak boleh. Menimbun, memanfaatkan momentum untuk mencari keuntungan pribadi, ya kan? Itu tidak boleh. Karena sudah tidak, kalau kita ada keuntungan dengan harga yang sudah tidak rasional lagi, tidak sesuai dengan kompetisi di pasar pada umumnya, itu sudah termasuk kategori yang bentuk penzaliman kita kepada sesama manusia. Nah maka Bapak Ibu, takwa, ya, apa istilah takwa? Tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia, ya, dan banyak cara-cara yang lain. Tapi cara yang paling penting Bapak Ibu belajar untuk bertakwa. Takwa tidak semata-mata dalam konteks ibadah mahdoh, ya, tapi takwa di mana kita betul-betul sadar bahwa segala perbuatan kita, tindak tanduk kita itu tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan pasti dimintai pertanggungjawaban. Maka Nabi berpesan Bapak Ibu dalam sebuah hadis, kunci keselamatan hidup itu adalah khasyatullah taala fi sirri wal alani. Ya. Dan demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan jam 5:55 gitu ya. Tausiah yang bisa saya sampaikan 1 jam bersama saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan semacam cara pandang kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana seorang muslim, seorang mukmin itu memandang rezeki. Ya, kita tetap semangat mencari rezeki, tapi tidak boleh membuat kita menjadi orang yang hostile tadi itu ya, menjadi orang yang terjerembab dalam kelompok masyarakat domestic society tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kelemahan saya selaku manusia. Untuk itu saya mohon maaf kepada Bapak Ibu dan kepada Allah saya banyak beristighfar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Diki Berjaya untuk mungkin ada yang ditanyakan kalau masih bisa jawab. Satu jelas nih. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum diakhiri program infak untuk pagi hari ini untuk kaum duafa sebesar 116.000 rupiah. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh pengurus takmir Masjid Asy-Syaraf setelah bubar